Assalamualaikum Sobat Pejuang Sehat. Balik lagi di podcast kita Pejuang Sehat. Sedia payung sebelum hujan. Wah, kita sudah kedatangan narasumber. Boleh dong abang sebelah saya ini memperkenalkan dulu diri ya dia karena kan ya. kita nggak kenal nih, nggak pernah jumpa juga sebelumnya. Sobat Pejuang Sehat kita juga belum kenal nih si abang ini siapa. Mana tahu jumpa di sebenarnya. jalan, nggak tahu namanya siapa say kalau hello nggak ya dia, kenalan. ya. Boleh dong bang, perkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Safarudin. Panggilannya Cipun, sering disapa. Sering disapa Sering Cepon. disapa Cepon, Namanya ya. Safarudin, sering disapanya Cepon. Iya. Jauh ya. Iya. Nama sama panggilan kayak kurang Jauh. masuk gitu. Tapi kita kenalan dulu. Hai Cep. Hai Cepon. Cepon sendiri masih lajang atau udah nikah nih? Udah dong. Oh, Udah. sudah memiliki berapa Alhamdulillah. anak nih? Anak 2, istri baru 1. Istri Iya, baru jangan satu. nambah ya Bang ya. Mudah-mudahan Cepon selalu setia ya, karena Amin, amin, amin. Amin. Nah, Cepon sendiri tinggal di mana nih kalau boleh tahu? Tinggal ya di daerah langsung. Di daerah Langsa. Berarti kalau misalnya ketemu sama Cepon di jalan, panggil aja. Cepon. Karena pastinya ketemu di Langsa. Cepon sendiri apa pekerjaannya atau kesibukannya sehari-hari? Kesibukan sehari-hari kerja sebagai driver di salah satu perusahaan. Oh, berarti pegawai swasta ya Kak Nazla ya. Jadi Cepon ini memang sudah memiliki BPJS Kesehatan ya, karena memang Alhamdulillah. terdaftar sebagai pegawai swasta. Itu wajib nggak sih Kak Nazla kalau misalnya pegawai swasta itu harus punya BPJS Kesehatan? Bagi perusahaan yang memiliki usaha nih Dil, nah itu sebenarnya wajib mendaftarkan sebagai pekerjanya di BPJS Kesehatan. Oh, berarti wajib Wajib. hukumnya. Sebagai peserta BPJS Kesehatan. Itu pembagiannya gimana lagi tuh Kak? Kan pasti ada kelas 1, kelas 2. Kalau misalnya yang tanggungan pegawai swasta nih, dia tuh tergantung gaji nih Dil. Kalau gaji yang didapatkan 4 juta lebih, maka akan mendapatkan kelas 1, dan apabila di bawah 4 juta akan mendapatkan di kelas 2. Nah, untuk pegawai swasta ini batas itu cuma kelas 2 dan kelas 3, kelas 1 aja nih Dil. Oh, berarti kelas 1 sama kelas Sama 2 aja, nggak ada kelas 3-nya ya, Tidak ada kelas Kak? 3-nya. Oh. Jadi tergantung gajinya nih, gajinya besarannya berapa segitulah hak kelas rawatan Dil. Oh. Nah, Cepon sendiri selama akses layanan, tadi kan udah akses layanan diri sendiri, keluarga juga udah menggunakan BPJS Kesehatan. Pernah nggak nih dapat pengalaman yang tidak menyenangkan selama menjadi peserta BPJS? Pengalaman yang tidak menyenangkan mungkin ketika berobat, ya antriannya lama. Kita jadwal harus ambil cuti lah 1 hari. Berarti harus Khusus untuk berobat mengosongkan aja. waktu 1 Mengosongkan hari ya. Tapi kemarin kan ada disenggol tuh sama Bang Heru kalau udah ada antrian online namanya tuh kan. Benar Nazla. sekali, di aplikasi Mobile JKN. Sebenarnya peserta-peserta ini nggak perlu nunggu lama nih. Mungkin ini dulu Cepon ini pengalaman yang lama-lama nih, Dil. Ya. Karena memang karena kan dulu baru transformasi mutu layani BPJS Kesehatan dan memberikan aplikasi namanya Mobile JKN dan ada fitur antrian online di dalamnya. Oh. Jadi peserta bisa langsung dapat antrian online tanpa perlu ambil dulu nih ke rumah sakit. Jadi tidak perlu menunggu di rumah sakit. Peserta datang apabila nomor antriannya sudah akan dipanggil di rumah sakit ataupun di fasilitas tingkat pertama. Nah, ambil antrian itu kapan tuh Kak minimalnya? Apa bisa di hari yang sama atau harus H-1, H-2 atau bahkan H-7? Kalau ngambil antrian online ini sebenarnya nggak ada penentuannya sih Dil. Yang penting di polinya terbuka, di jam berapa masuk. Tapi jangan sampai misalnya 5 menit mau datang kita ambil antrian online. Kalau boleh kita pengambil antrian online itu di H-1. Jadi kita dapat nomor antrian juga yang bisa di awal. Di awal ya Kak Nazla. Nah, Cepon sendiri udah sempat ngambil antrian online nggak? Atau jangan-jangan yang dulu-dulu nih yang diungkit-ungkit? Kalau antrian online belum sih, kita kan baru tahu tadi. Biasanya ada pelayanan buat Berarti antrian kita itu. penyampai informasi nih sama Cepon. Iya, penyampai beruntung sekali Cepon datang ke podcast kita ya. Udah tahu inovasi dari BPJS Kesehatan ada namanya antrian online. Jadi nanti kalau Cepon mau akses layanan baik istri, keluarga ataupun anak sudah bisa langsung akses dari mobil Mobil JKN aja. JKN, Jadi download Cepon aja nggak perlu fiturnya.
cuti 1 hari hanya untuk akses layanan nih. Karena sayang kan Kak, apalagi Cepon ini dia pekerja juga pastinya banyak memakan waktu untuk nganterin berobat atau bahkan untuk berobatnya. Kak Nazla mau nanya juga nih, Boleh. antrian online itu cuman ada fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau ada juga di FKTP? Ada di FKTP juga ada antrian online di klinik juga ada. Jadi semuanya mau kita akses layanan baik ke paskes tingkat lanjutan ataupun paskes tingkat pertama, kita bisa ambil antrian online. Jadi nggak ada lagi cerita wasting time deal nih kalau kita Wasting sudah time ambil ya. antrian Time is online. money ya Kak ya. Benar sekali. Apalagi kita sebagai pekerja-pekerja ini ya. Iya. Waktu adalah uang. Oke, tuh Cepon dengar kata Kak Nazla. Besok kalau misalnya ke klinik, puskesmas, atau bahkan mau rawat jalan, tentunya biar mempersingkat waktu kita sebagai pekerja, pakai antrian online. Akan dicoba. Beberapa Tapi akan jangan dicoba. sampai sakit ya Ya, Ceponnya. jangan sampai. Takutnya gara-gara Mau coba antrian online jadinya harus Ceponnya sakit dulu jangan gitu, dong. jangan. Sehat itu mahal Kak Nazla. Nah, Cepon tadi kan udah membilangkan pengalaman yang tidak menyenangkannya kan Kak Nazla. Cepon sendiri pernah nggak nih mendapatkan pengalaman baik dalam mengakses layanan di BPJS Kesehatan? Pengalaman baik ya ketika berobat di istri lah. Istri melahirkan, kebetulan dari proses persalinan sampai selesai ya berjalan normal, tidak ada dipungut biaya lagi. Wah, Kalau boleh tahu istrinya normal atau operasi? Normal. Alhamdulillahnya normal ya. dan normal pun ditanggung sama BPJS Kesehatan. Bukan cuma sesar aja nih untuk dapat ditanggung sama BPJS Kesehatan. Berarti normal juga bisa. juga ditanggung Kalau sama normal BPJS itu di mana tuh Kak? di FKTP terdekat Oh, ataupun di kalau di fasilitas- desa-desa Polindes nih dia. Polindes. Iya. Berarti dia nggak di rumah sakit ya Kak kalau misalnya normal, tidak, ya? dia ke puskesmas dia deal untuk normalnya. Oh, berarti ditanggung full. Persalinan Sama BPJS. normal ditanggung sama BPJS Kesehatan di puskesmas terdekat. Itu kan istri tuh Bang, anak abang udah berapa tadi itu? Anak ada 2. Nah, dua-duanya pernah nggak nih akses layanan? Dua-duanya pernah, kebetulan demam sih. Demam. Yang anak pertama pernah demam, anak kedua juga pernah demam. Ya berobatnya di klinik Klinik terdekat terdaftar ya. di Tapi nggak sempat rawat inap pada saat itu. Alhamdulillah. Dan pada saat Cek Puan akses layanan di klinik tidak ada penambahan biaya sama sekali, Cek. Tidak. Ada nggak Semua disuruh udah beli ditanggung. obat di luar tuh Cepon? Kalau untuk beli obat di luar belum tuh. Jangan sampai. Jangan sampai. Karena semuanya dijamin sama BPJS dijamin sama Kesehatan. BPJS Kesehatan. Berarti Cepon sendiri merasa untung atau rugi nih terdaftar sebagai peserta BPJS karena kan Cepon sendiri kan pekerja ya kan Nazla dan Yes, dipotong benar. tentunya dari gaji. Benar, pemotongan gaji setiap bulan nih. Sebanyak 1%. Tuh merasa rugi atau enggak? Kalau dibilang rugi ya enggak ya. Karena bisa dibilang untung lah. Karena apa? Dengan kita dipotong gaji, ditanggung pekerja, istri, dua anak ditanggung. Jadi nggak ada merasa rugi. Kalau misalnya kita nggak berobat di nggak ditanggung sama BPJS, ya nggak tahu lah berapa dana yang harus kita keluar untuk berobat. Jadi, Apalagi ke rumah sakit kan. Iya benar. Iurannya pembayarnya lebih besar lagi ya Lebih Cek besar Puan ya lagi. dibandingkan untuk pemotongan iurannya setiap bulannya. Berarti Cepon sendiri udah merasakan nih Kak keuntungan dari BPJS Kesehatan, manfaat dari mobil Benar JKN. sekali. Tepuk tangan dulu dong buat BPJS Kesehatan. Karena nggak ada ruginya sih untuk daftar BPJS Kesehatan ini, Dil. Wah. Kesehatan kita dijamin loh, kita terlindungi loh. Kita kalau misalnya kita pun sakit, kita tidak perlu menambahkan biaya apapun selain daripada iuran yang kita bayarkan setiap bulannya. Bukan diri kita sendiri aja, melainkan keluarga juga terlindungi ya dari BPJS Kesehatan. Nah, Cepon sendiri punya harapan nggak nih untuk BPJS ke depannya gimana? Boleh dong disampaikan. Ya, untuk harapannya semoga BPJS Kesehatan tetap jaya, tetap terus ada untuk masyarakat Indonesia, tetap membantu untuk kami orang-orang yang membutuhkan.
ya seterusnya lah. Biasa. Wah, luar biasa ya. Itu harapan untuk BPJS Kesehatan. Nah, coba dong Cepon ajakkan untuk masyarakat Indonesia Untuk Pak, daftar sebagai untuk daftar peserta sebagai BPJS peserta Kesehatan. BPJS Kesehatan dan jangan lupa untuk download aplikasi Mobil JKN. Karena kan Cepon sendiri tidak merasa rugi ya disebutkan tadi ya. Terdaftar sebagai peserta benar. Untuk masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia yang belum terdaftar BPJS, mari segera mendaftarkan BPJS karena BPJS itu penting bagi kita, penting untuk kesehatan kita, penting untuk jaminan kesehatan kita ke depan. Satu lagi, jangan lupa download Mobil JKN. Di mana downloadnya tuh, Cepon? Downloadnya di Apple Store atau App Store. Ya, jadi harus ada mobil JKN-nya. Ya. Jangan lupa untuk download Mobil JKN karena manfaatnya banyak kali kan, Fiturnya Kak. banyak. Dan ini nggak semua belum kita pulas semuanya loh dia. Iya, ini kayaknya bahas ini aja satu episode Bener Pak. kurang. Karena saking banyaknya fitur-fitur yang benar. benar. Terima kasih Cepon telah datang ke banyak sudah meluangkan waktu di podcast kita ini. Ya, sama-sama. podcast yang seadanya ya dia ya. Yang sederhana ini, bahkan sederhananya minum pun tidak ada kan Azla. Sampai seret ya. Sampai seret tadi kan Nggak Azla. apa-apa. Kita kan mau nyampaikan informasi ke sobat-sobat Pujang Sehat kita Iya, nih. dengan ikhlas ya kan Azla Benar tentunya. sekali. Mungkin itu aja yang bisa kita ceritakan dari Di hari pengalamannya ini ya. Kak Bang Popon sebagai peserta BPJS Kesehatan. Untuk sobat pejuang sehat di rumah, jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan nih kan Azla, tulis aja di komentar bawah Nanti karena kita kita jawab di episode selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk di like, Komen dan subscribe, follow juga Instagram kita, TikTok kita, YouTube kita, di gampang banget pejuang Pejuang sehat nih Sehat. namanya. Namanya di sini ya. Oke. Aku Fadil. Saya Najwa dan Cepon. Kembali lagi nanti di podcast Podcast kita selanjutnya. selanjutnya. Assalamualaikum.